Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Kita rakyat Indonesia harus berbangga. Karena apa? Karena Indonesia sudah punya pabrik emas sendiri. Pak Prabowo Subianto telah meresmikan pabrik emas terbesar di dunia. Tepatnya di Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Nah, Indonesia nggak lagi nih jual bahan mentah keluar dan membelinya dalam bentuk jadi. Indonesia sudah bisa mengolah emas sendiri. Ini di era Pak Prabowo Subianto. Belum genap 200 hari Pak Prabowo memimpin Indonesia, sudah punya pabrik emas sendiri. Nah, ada momen menarik yang mana Pak Prabowo Subianto itu dikasih emas batangan oleh PT Freeport. Ya, pada saat peresmian pabrik emas ini. Tapi ditolak sama Pak Prabowo Subianto. Inilah kalau aslinya sudah kaya, emas batangan pun ditolak ya. Nah, seperti apa video selengkapnya? Tanpa berlama-lama langsung aja kita simak videonya berikut ini. Momen Prabowo menolak emas batangan yang diberikan oleh PT Freeport. Tuh, ya. Ditolak sama beliau ya. Nih kita mundurkan lagi, kita ulang lagi, kita repost lagi. Ya. Nah, ini nih. Ini apa ini? Kalau yang atas Pak Prabowo Subianto, yang di bawah si Abah. Di atas Pak Prabowo tolak emas, Prabowo tolak pemberian emas. Yang bawah Abah terima pemberian uang. Aduh. Kita bangga, bersyukur ya kita. Kita ulang lagi. Kita ulang akhirnya lagi. Kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Aduh. Mana nih anak Abah? Kita bangga, bersyukur ya kita akhirnya punya processing dari logam-logam murni. Kita sekarang tidak mau menjual sumber alam kita sebagai bahan baku. Kita tidak mau lagi jual murah, kita mau diprocessing di Indonesia supaya nilai tambah bisa kita nikmati. Ini nanti tambah kekayaan negara untuk rakyat Indonesia, ya. Sebetulnya impian lama kita sudah belasan tahun, ya, puluhan tahun sebetulnya. Alhamdulillah tercapai hari ini. Ya, terima kasih. Semangat terus Pak Prabowo Subianto. Semoga Pak Prabowo Subianto selalu diberikan kesehatan. Kebijakan-kebijakan pro rakyat Pak Prabowo semoga diberi kemudahan untuk bisa tercapai apa tujuan baik Pak Prabowo Subianto. Kita rakyat yang pro ke Pak Prabowo selalu mendoakan Pak Prabowo Subianto selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa ini? Gubernur Jakarta rekrut staf tuh sampai 15 orang. Oke, jadi yang mulia Pramono Anung Pramono rekrut staf sus. Luar biasa. Gubernur Jakarta tercinta emang baru aja ngerekrut staf sus sampai 15 orang. Ya, ini cukup mengejutkan orang-orang waras kayak kita. Soalnya kemarin ada kementerian yang rekrut staf khusus cuma 12 orang aja, rame banget diprotes. Padahal kan kementerian lingkupnya itu satu negara. Nah, ini ada petugas partai yang jadi gubernur ngurusin satu kota, rekrut staf susnya sampai 15 orang dan gak diprotes atau di demo. Harusnya kan udah lagi efisiensi anggaran ya. Kecuali staf sus yang mulia Anung ini gak ambil gaji kayak Om Deddy Corbuzier. Pertanyaannya, berani gak staf sus yang mulia Anung ini gak ambil gajinya? Kalau kita lihat bocoran orang yang bakal jadi staf sus yang mulia Anung ini sih kayaknya bakal tetap ambil gaji. Yang pertama itu ada kader Banteng namanya Ciko Hakim, sama yang kedua itu ada Justinus Prastowo kalau kalian tahu. Sisa nama 13 orang lain yang bakal jadi staf sus yang mulia Anung ini masih belum diumumin secara resmi. Dan kalau gue lansir dari Detik, Mas Anang ini katanya butuh 15 orang staf sus buat bantuin dia kerja ngurusin kota Jakarta tercinta. Tapi nggak tahu apakah porsi 15 orang staf sus buat seorang gubernur Jakarta itu berlebihan? Oh, emang masih kurang? Tambah lagi aja nggak apa-apa, bikin klub bola aja sekalian. Sus sampai 15 staf sus gubernur. Sekelas menteri aja itu dinyinyirin, dikritik, ya, yang ruang lingkupnya lebih besar. Ini sekelas gubernur rekrut 15 staf khusus.
kenapa orang-orang pada marah sama RUU TNI? Karena sedang ada RUU Polri. Bener ya, yang mau ada revisi undang-undang itu bukan cuma di TNI, tapi di Polri juga lagi ada. Pertanyaan besar ya, kenapa orang-orang malah pada fokusnya ke RUU TNI, bukan ke RUU Polri? Padahal lebih berbahaya RUU Polri kalau sampai beneran disahkan. Kalian bisa cari di Google atau nonton di YouTube betapa bahayanya RUU Polri kalau sampai beneran terjadi. Balik lagi ke pertanyaan kenapa orang-orang malah pada protesnya soal RUU TNI. Jawabannya biar RUU Polri ini bisa luput dari perhatian publik. Makanya kemarin dari pihak-pihak yang menebarkan ketakutan dengan cara ngebuat narasi kalau TNI nantinya bakal menguasain kementerian, lembaga, sampai masyarakat. Biar publik itu pada fokusnya ke RUU TNI aja. Nah, RUU Polri-nya luput dari perhatian, tahu-tahu nanti disahkan. Padahal justru RUU Polri ini lebih berbahaya buat kementerian, lembaga, dan masyarakat. Apalagi yang kita tahu di badan kepolisian itu udah terlalu banyak oknumnya. Dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi juga udah rendah karena oknum mereka sendiri. Pesan ya buat orang yang suka main-main jadi pahlawan di sosial media, nggak usah mengatasnamakan warga sipil. Kita di sini juga warga sipil, gue juga warga sipil. Cuma bedanya gue waras dan nggak suka bikin keributan. Kalau warga sipil harusnya lihatnya adil, RUU TNI dikawal, harus berani juga kawal RUU Polri. Jangan cuma ke satu sisi doang, takutnya kan Anda jadi dead cat body buat ngalihin isu di sosial media. Ngeliat berita ada revisi undang-undang TNI yang perwiranya bisa masuk lembaga sama kementerian. Ya tinggal dilihat aja filmnya itu ada urusan soal militernya apa enggak. Bukan yang tiba-tiba anggota TNI itu bisa masuk Komdiji atau Kementerian Sosial, kan nggak gitu konsepnya. Jadi buat SJW yang suka bawa-bawa nama warga sipil, nggak usah nyiram bensin terus bikin ribut, nggak asik men begitu sumpah. Nah sekarang kalian simpulin sendiri aja lah. Nah, kira-kira nih ya, apa komentar kalian terkait RUU TNI ini? Ternyata yang demo-demo soal RUU TNI ini untuk menutupi revisi RUU Polri. Silakan ketik di kolom komentar ya. Jokowi memang harus mengambil tindakan yang konkret dan terukur terhadap perlakuan Deddy Sitorus secara khusus dan kader-kader PDIP secara umum. Setuju saja dengan pernyataan Jokowi bahwa sabar itu ada batasnya. Siapapun tak akan kuat kalau terus-menerus difitnah, dicela, dijelek-jelekin, dan dimaki-maki. PDIP khususnya Deddy Sitorus sudah keterlaluan. Dalih tak ada menyebut nama Jokowi itu hanyalah bersuluh matahari dan bergelanggang di mata orang banyak. Bentuk dari kengelesan tingkat tinggi atau kegamangan dari seorang pecundang yang tak bertanggung jawab. Apalagi ajakan dari Deddy Sitorus kepada Jokowi untuk ngopi-ngopi saja kalau ingin mengetahui siapa utusan yang dia maksud. Apa berani melakukan apa yang dilakukan terhadap Jokowi itu kepada Megawati? Atau apa kuat Deddy Sitorus melihat kalau ada orang lain yang entah siapa itu melakukan hal yang sama kepada Megawati? Nggak ada. Ya harusnya disebutkan siapa gitu loh biar jelas. Ya tinggal sebutkan aja. Nggak ada. Siapa? Anunya apa? 11-12 sama si Hasto. Kepentingannya apa saya memutus untuk itu? Kepentingannya apa? Coba logikanya. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem. Dicela saya diem. Dijelekan saya diem. Dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Ya. Terima kasih Bapak. Namanya selalu disebut sama PDI ya Pak ya? Masih disangkut-pautkan. Ya. Udah. Sesungguhnya antara Megawati dan Jokowi itu sama-sama mantan presiden kita, sama-sama mesti harus dihormati. Bahkan Jokowi jauh lebih lama menjadi presiden kita ketimbang Megawati. Megawati satu periode pun tak penuh, hanya meneruskan saja sisa kepemimpinan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Sementara Jokowi menjabat presiden kita selama 2 periode penuh. Kalau dia masih menjabat, rasanya tak masalah kalau dikritik dan diserang terus. Tapi kalau dia sudah tak menjabat lagi, rasanya kurang pantas juga dikritik dan diserang terus-menerus di hadapan publik. Oh, Jokowi jadi presiden itu karena didukung PDIP. Tak bisa begitu juga. Yakinlah kalau tak didukung PDIP pun, Jokowi akan tetap jadi presiden kita. Jalan sejarahnya sudah demikian. Buktinya Prabowo Gibran tak didukung PDIP, tetap menang. Ganjar Mahfud malah kalah telak. Maka beruntunglah PDIP pernah mendukung Jokowi dulunya.
Habis Hasto Kristianto, terbitlah Deddy Sitorus. Tapi tak bisa juga Jokowi sekedar mengatakan sabar itu ada batasnya tanpa diiringi tindakan yang konkret. Iya, Tanpa tindakan yang konkret, perkataan harus Jokowi itu dilaporkan hanya berupa maunya ya. gertakan saja. Itu kurang mendidik juga. Lebih jauh bisa diartikan sebuah ancaman yang akan dilakukan secara tersembunyi atau di luar koridor hukum yang berlaku. Mestinya Jokowi yang sudah menjadi warga negara biasa melaporkan saja kepada pihak yang berwenang terhadap pihak-pihak yang memfitnah, mencela, dan lain-lain itu, khususnya Deddy Sitorus. Biarlah hukum yang menilai apakah perlakuan orang lain terhadap dirinya itu salah atau tidak. Ruang publik kita juga harus diajarkan cara menghargai proses hukum. Tidak ada masalah seorang mantan presiden mencari keadilan daripada mengancam penegak hukum di depan publik seperti yang pernah dilakukan Megawati terhadap KPK dan Polri. Tak ada pilihan lain bagi Jokowi Megawati. kalau memang sudah tak tahan, tak sabar lagi difitnah, dicela, dijelek-jelekin, dan dimaki-maki, kecuali menempuh jalur hukum. Kalau tidak, akan begitu terus. Muncul lagi, Iya. tanggapan lagi, dan seterusnya. Sedangkan sudah lewat jalur hukum saja seperti kasus Hasto Kristianto, masih saja menyeret nama Jokowi. Apalagi tak lewat jalur hukum atau hanya lewat jalur media saja. Maka yang terjadi adalah perang opini bebas di tengah masyarakat. Kecuali Jokowi memang sengaja membangun citra sebagai pihak yang terzalimi secara terus-menerus. Tapi sampai kapan dan buat apa juga? Bukankah Jokowi tak bisa ikut kontestasi lagi? Buat partai yang katanya super TBK pun juga tidak. Katanya sudah diambil pula oleh PSI. Jadi buat apa lagi? Lebih aneh lagi, pihak PDIP, khususnya Deddy Sitorus, masih saja menyeret-nyeret nama Jokowi dalam berbagai kasus. Sementara itu Puan Maharani kadang justru membantah apa yang dikatakan oleh teman-temannya Betul. itu. Aneh Iya. memang. Nah, itu dia video kita kali ini. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Pak Prabowo Subianto dikasih emas batangan, ditolak. Tetapi junjungannya si kaum sebelah dikasih duit, diterima. Itulah bedanya ya, kalau emang betul-betul udah kaya, aslinya udah kaya, emas batangan pun ditolak. Coba kalau AQ yang dikasih, kan? Wah. Nah, sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye-bye.